saya bicara dengan Presiden Donald Trump, kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime, masih bersama Pak Ajib dan juga Pak Sirot. Bagaimana daya beli masyarakat ketika tarif impor dari Amerika ke Indonesia 0%? Kalaupun memang daya beli masyarakat Indonesia kita mampu, apakah itu tidak membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang konsumtif begitu ya? Bagaimana Pak Ajib? Oke, thank you Mas Irsal. Sebelum ke daya beli masyarakat, izin tadi menyampaikan tentang bagaimana Indonesia seharusnya bisa menjaga daya saing produk dalam negeri dulu. Ya. Karena dengan kondisi yang terkini, Apindo memberikan masukan 3 hal kepada pemerintah, Mas Irsal. Pertama adalah bagaimana melindungi produk dalam negeri, itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan reformasi struktural dan membentuk namanya low cost ekonomi. Yang ketiga, membangun rantai pasok yang lebih maksimal dalam. Saya akan fokus ke poin nomor 2 tentang bagaimana reformasi struktural dan membentuk namanya low cost ekonomi. Begini Mas Irsal, pemerintah perlu mendorong insentif-insentif yang tepat sasaran, baik fiskal, moneter, maupun regulasi-regulasi serta kemudahan-kemudahan yang lain, sehingga setiap produk barang dan jasa yang dipunyai oleh Indonesia itu bisa punya competitiveness bagus. Contoh, satu aja, saya nggak akan berpanjang lebar. Contoh insentif moneter. Mas Irsal bisa bayangkan, kalau misalnya pengusaha Indonesia itu pengen menambah capex, capital expenditure, pengen nambah modal, atau pengen nambah lini usahanya, ketika kita pinjam ke lembaga keuangan, kita rata-rata udah bisa double digit. Bunga kita, cost of fund kita 10%, 12%, rata-rata seperti itu. Kita bisa bayangkan dengan pengusaha lain di luar negeri yang mereka pinjam ke Singapura misalnya, ke Jepang, mereka paling cuma 3%, 4%. Artinya dari struktur cost of fund kita aja udah terlalu tinggi gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memerlukan dukungan dari pemerintah, dan bahkan kalau kita kritisi juga bahwa industri keuangan di perbankan di Indonesia itu termasuk industri keuangan yang net interest marginnya paling tinggi se-Asia gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati juga. Nah, tapi saya akan lebih fokus ke yang kedua tadi tentang masalah bagaimana daya beli masyarakat, karena ini yang perlu kita cermati, Mas Irsal, bahwa sebenarnya sejak bulan April, Mei, Juni kita memang terus mengalami pelemahan daya beli. Indikator ini terbaca di PMI manufaktur kita, di mana PMI manufaktur kita cenderung mengalami kontraksi, bahkan pada bulan April mencapai angka 46 kontraksinya. Itu terendah sejak Agustus 2021. Nah, ini yang perlu kita cermati dengan baik, tapi kita punya optimisme bahwa ini akan kembali naik. Bersyukurnya Mas Irsal, hari ini pemerintah memberikan insentif moneternya dalam bentuk pemangkasan suku bunga acuan, turun 25 basis poin. Artinya dengan adanya insentif moneter seperti ini, maka harapan kita adalah likuiditas di masyarakat akan lebih naik dan daya belinya turun. Daya belinya naik, maksud saya. Yang turun adalah cost of fund-nya. Harapan kita ketika misalnya tingkat suku bunga acuan turun, maka kredit komersial juga otomatis turun. Karena Mas Irsal bisa bayangkan, misalnya nih, bunga acuan kita tuh naik. Ini kondisi yang di masyarakat yang terkadang kita nggak notice gitu. Kita punya cicilan rumah misalnya. Jangan-jangan bulan ini lebih tinggi daripada bulan yang kemarin kita bayarkan. Itu yang terjadi tanpa kita tahu. Kenapa? Karena cost of fund-nya tinggi. Karena ada disinsentif moneter. Nah, tetapi dengan contohnya sekarang, dengan tingkat suku bunga acuan turun, maka harapannya adalah tingkat suku bunga komersialnya turun, termasuk tingkat suku bunga pinjaman-pinjaman juga turun. Jadi nanti ekonomi bisa lebih kembali bergairah. Jadi kesimpulannya adalah memang berbicara masalah daya beli sedang mengalami tren yang cenderung melandai, tapi harapan kita menjelang akhir tahun, apalagi dengan adanya government spending yang lebih digenjot biasanya di semester-semester kedua, maka harapannya ini bisa lebih mendorong, apalagi ada program-program BLT ini jangka pendek itu pasti mendongkrak daya beli masyarakat. Kira-kira demikian. Berkaitan juga dengan daya beli masyarakat, Pak Sirot, dengan tarif 0% ini bisa jadi memang lebih menurunkan harga di kalangan masyarakat. Ya, kita harapkan kan ini barang-barang bahan baku ya. Tadi yang dijelaskan Mas Fitra itu benar tuh. Jadi kita ketika barang ini masuk kan hampir nggak ada entry barrier ya. Jadi 0% ya modalnya tentu lebih kecil gitu. Kita harapkan seperti itu ya untuk barang-barang. Nah, tapi kan barangnya dari Amerika Serikat yang notabene kita tahu bahwa harga-harga dari sana lebih mahal dibanding let's say Cina. Oh enggak, kalau tadi yang kedelai tadi kan Cina nggak punya nih. Dengan kita aja dia lebih murah kan. Jadi makanya lihat-lihat komoditinya kan. Jadi kita harapkan itu, dan
saya melihat beberapa komoditas ini hampir semua kita nggak bisa buat, atau kita bisa buat kita kalah komparatif, kita butuh scale up dan hilirisasinya jalan gitu loh. Jadi apa ya, global supply chains-nya ini jalan gitu. Bangsa kita jadi masuk ke negara industri. Ini kan kalau mau naikin dari 5.000 ya Mas Ajib ya, mau nggak mau kita masuk ke situ gitu. Sekarang kalau kita nggak mau masuk dalam kenyataan trading tadi ya, dalam siklus perdagangan ya industri ya, kita nggak akan maju-maju. Saya sepakat sekali nih dari pengusaha nih suara nih. Ini bunga bank kita ketinggian banget ini. Bingung ini Pak Ajib gimana nih caranya nih. Jadi saya lihat banyak orang kaya naruh ini ya supaya si uang itu ya lebih ke kredit konsumtif gitu, bukan produktif gitu. Itu nggak sehat sama sekali. Ini harus diperbaiki, saya kira itu ya. Jadi penopang kita. Ada juga gas dan juga BBM masuk untuk impor 0% begitu ya. Anda memandangnya ke depannya seperti apa? Ya satu kan kita bukan negara APEC ya. Pak Bahlil tuh udah bagaimana eksplorasi minyak, sumur-sumur kita kan bagaimanapun ini sisa-sisa ya. Target kita ya 600.000 barel itu kan kita impor berapa only atau berapa ya itu ya. Kan kita artinya cuma memindahkan aja. Sebelumnya ke Singapura kan, yang sebenarnya Singapura juga nggak punya itu kan. Dia cuma istilahnya itu industri keduanya ya, sekunderinya. Kita langsung ke Amerika, memang dia punya produksi di situ gitu. Jadi ini pinter banget kalau menurut saya ini. Strateginya cerdas ya. Cuman memang kalau dibilang ideal ya enggak. Dari 0% dari katakanlah 10 ya atau 0% jadi bertambah gitu. Tapi kita melihatnya dari 32 tadi gitu. Saya kira itu. Baik, kalau tadi dikatakan bahwa barang-barang yang impor dari Amerika Serikat adalah komoditas-komoditas yang competitiveness-nya kecil begitu ya. Tapi kan tidak serta-merta tanpa tantangan begitu ya. Terus kemudian jika tantangan itu tidak diantisipasi akan berdampak begitu. Menurut Anda apa yang harus diantisipasi, tantangan apa yang harus dihindari sehingga tidak menghasilkan dampak yang merugikan bagi pengusaha lokal kita? Ketergantungan itu dalam kondisi geopolitik sekarang itu tetap berbahaya ya. Kita tergantung banget gitu ya dengan kedelai gitu. Itu kita bayangkan kalau tergantung ya, orang udah secara habit makan tahu tempe misalnya, terus kita nggak ada substitusinya, harus dari kedelai Amerika terus karena dia murah, bulky gitu ya, terus bagus barangnya lah gitu. Itu kalau kita tahan nih, itu rakyat karena sudah biasa, industri sudah biasa, Nina Bobo kan, tiba-tiba mereka embargo, kita yang ngeri. Jadi benar, ketergantungan itu tetap harus dipikirkan oleh cendekia di kita gitu. Apakah kita bikin teknologi yang lebih canggih? Apakah kita misalnya secara pangan diversifikasi, secara culture kita mulai gitu. Kalau misalnya kita bisa bikin kedelai dari tahu tempe ini apa sih kita yang bisa tumbuh seperti ini gitu. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Baik, Pak Sirot, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi saya mau ke Pak Ajib sebelum kita mengakhiri dialog kita pada malam hari ini agar sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa kebijakan ini untuk rakyat loh begitu. Apa yang kemudian Apindo sarankan, referensikan agar pernyataan Prabowo Subianto bisa diaplikasikan memang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat? Kita perlu pilah efek dari kesepakatan ini di 3 sudut hal, 3 spektrum. 1 buat masyarakat, 2 buat private sector, buat pengusaha, yang ketiga buat negara. Berbicara buat masyarakat, ini yang menguntungkan. Kenapa? Karena tarif impor dari Amerika ke Indonesia itu 0%. Artinya bagaimanapun harga jadi lebih bagus harga di masyarakat. Artinya masyarakat diuntungkan. Betul kata Pak Presiden. Poin kedua, berbicara masalah private sector. Buat private sector ini menguntungkan untuk rekan-rekan pengusaha yang memang ekspor ke Amerika. Mereka relatif aman membuat proyeksi ekonominya. Tapi sebenarnya yang perlu kita cermati, Mas Irsal, adalah poin yang ketiga. Negara punya potensi problem di sini dalam konteks fiskal. Mas Irsal bisa bayangkan, target kita tahun ini itu 3.600 triliun APBN kita, itu udah proyeksi itu 600 triliun utang. Struktur kita penerimaan dari 3 hal utama. 1 pajak, 2 cukai, dan 3 PNBP. PNBP kita sudah terkonstruksi potensi 80 triliun karena Danantara dipisahkan dari penerimaan negara. Kemudian cukai kita paling signifikan dari rokok juga terkonstruksi. Yang ketiga, pajak. Problemnya adalah ketika kemudian tarif 0%, pajak juga potensi shortfall. Padahal hitung-hitungan Apindo, tanpa kesepakatan Amerika ini pun potensi shortfall pajak yang tadinya target 2.180 triliun itu udah kurang 120 triliun. Artinya dengan adanya kondisi seperti ini perlu dikalkulasi ulang. Berapa potensi shortfall pajak dan berapa potensi shortfall penerimaan negara. Karena potensi nanti di akhir Desember cuma 2 ketika penerimaan negara kita kurang. Kembali utang, nambah utang.
yang penting di bawah 3% dari PDB, atau yang kedua adalah pemotongan kementerian dan lembaga. Jadi harapan kita adalah kebijakan ini diikuti oleh dan dimitigasi dengan kebijakan fiskal kita yang lebih bagus sejak sekarang. Jangan nanti di ujung tahu-tahu pengusaha dikejar-kejar lagi. Makanya kenapa efeknya sekarang juga, sekarang kalau kita lihat kan, kalau sekarang kita jualan online itu kan kita dikenain pajak kan 0,5%. Nah, poinnya adalah begini, pemerintah perlu mendesain dengan lebih komprehensif bagaimana kebijakan-kebijakan itu bukan tiba saat tiba pikir gitu, tapi kemudian didesain bagaimana bahkan kebijakan fiskalnya pun aman karena konteks masalah kebijakan dengan Amerika. Kira-kira demikian Mas. Baik, sebenarnya semua kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sebenarnya bertujuan kembali lagi untuk masyarakat begitu ya. Bagaimana para pengusaha dan stakeholder terkait menanggapi positif kebijakan untuk memang ujung-ujungnya mensejahterakan masyarakat. Ya. Terima kasih Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, terus kemudian Pak M. Sirot, Wasekjen HKTI 2023-2025 telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa bagian NTV Prime Dialog, saya Muhammad Irsal mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.